وسالت من مدامعها السحائب صلاة الله ما لاحت كواكب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المرسلين إمام المتقين وشفيع النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam yang ke-16 Ramadan 1445 Hijriah. Makanya kita udah melewati separuh dari bulan Ramadan. Tak terasa, separuh udah kita lewati. Insya Allah separuh itu sukses. Makanya ujian ini separuh ini lagi. Makanya jangan sampai kita udah separuh perjalanan, Pak, malah di separuh terakhir ini malah turun iman kita. Apalagi kalau kita lihat sekarang jamaah nih, ini ulang ujiannya nih. Kalau dulu pertama-tama awal-awal masih lumayan ramai jamaah, ini makin lama, apalagi malam ke-27 nanti. Malam ke-27 udah mulai entah 2 orang, entah 3 orang nanti yang sholat. Makanya ujian kira-kira 2 minggu lagi kita menyelesaikan Ramadan. Maka kuatkan iman, jaga iman, karena iman ini rentan. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu kadang turun, kadang naik. Makanya jaga iman kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada dalam Al-Qur'an 3 perkara yang senantiasa beriringan. 3 perkara ini senantiasa beriringan, tak bisa kita mengerjakan salah satunya atau meninggalkan keduanya. 3 perkara ini harus kita laksanakan dua-duanya. Tak boleh satu kita tinggalkan atau meninggalkan keduanya. Apa ya? 3 amalan yang serangkai yang sering disebutkan dalam Al-Quran, yang sering mungkin kita dengar. Yang pertama adalah wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Yang pertama, tunaikan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Maka tak ada artinya kita taat kepada Allah namun kita tak taat kepada Rasul, tak ada artinya. Begitu juga sebaliknya, jikalau kita taat kepada Rasul namun kita tak taat kepada Allah. Kita cinta kepada Allah namun kita tak cinta kepada Rasul. Kita cinta kepada Rasul namun kita tak cinta kepada Allah, tak ada artinya. Makanya dalam Al-Quran itu menyebutkan wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kalau Bapak tengok di Al-Quran itu banyak. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini adalah perintah yang serangkai. Yang perintah serangkai ini tak bisa kita tinggalkan salah satunya. Atau kita hanya taat kepada Allah namun tak taat kepada Rasul, tak bisa. Jadi kita harus mengerjakan kedua-duanya. Jikalau tak kita kerjakan kedua-duanya itu ancamannya berat. Maka jikalau di bulan Ramadan ini belum menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, ingat-ingat dosa kita. Ingat-ingat dosa kita yang telah kita lakukan kepada Allah, durhakanya kita kepada Allah, ingat-ingat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah pasti mengampuni semua dosa kita, Pak. Jikalau kita mau bertobat kepada Allah, kita mau beristighfar kepada Allah, Allah akan hapuskan semua dosa-dosa kita. Maka Imam Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa tanda-tanda hambamu? Apa tanda-tanda umatmu? Apa tanda-tanda hamba Allah Subhanahu wa taala diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala?"
Maka dijawab oleh Rasul, sesungguhnya tanda-tanda orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah akan berikan ia kemudahan, Allah akan berikan ia kelapangan untuk mengerjakan sesuatu kebaikan. Makanya kalau mau tengok taubat kita diterima atau tidak sama Allah, Pak, tengok ketika kita mau mengerjakan kebaikan, berat tidak? Jikalau mudah kita melaksanakan kebaikan itu, tak berat hati kita, itu tanda kata Rasulullah taubat kita telah diterima. Jikalau masih berat hati kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, jikalau masih berat hati kita untuk melakukan kebaikan, senantiasa beristighfar, bertaubat terus kepada Allah sampai Allah berikan kita kemudahan, bukakan pintu hidayah kita. Yang kedua, apa amalan, apa perkara yang senantiasa beriringan, yang tak pernah terlepas, yang selalu senantiasa serangkai? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tunaikan salat, tunaikan zakat. Kalau kita buka Quran, Pak, sungguh banyak dalam Al-Quran wa aqimus shalah wa atuz zakat. Banyak Al-Quran menyebutkan tunaikan salat, tunaikan zakat. Banyak beriringan, selalu serangkai dengan salat dan zakat. Disitulah pesan moral yang disampaikan Allah kepada kita. Jikalau kita salat, jangan lupakan zakat. Kita zakat, jangan lupakan salat. Jikalau kita salat 5 waktu, bahkan kita tambah dengan salat-salat sunnah lainnya, kita tambah dengan tahajud, duhanya kita tak pernah tinggal, namun kita tak pernah melaksanakan zakat, tak ada artinya salat itu. Kemungkinan besar akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, jikalau kita per tahunnya, di setiap tahunnya kita melaksanakan zakat, kita membayar zakat fitrah, kita membayar zakat mal, namun kita injak-injak perintah solat, tak ada artinya amalan zakat kita. Sama, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu harus beriringan, harus serangkai. Tunaikan solat, tunaikan zakat, tak boleh salah satunya kita tunaikan, satunya kita tinggalkan. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa beriringan, yang selalu serangkai, Allah selalu mengikatkan perkara ini. Apa? Allah selalu mengikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang tua kita. Wa anishkur lillah wa liwalidayya, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah telah wajibkan kepada kita, tetapkan kepada kita untuk menyembah Allah, Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Ia, dan berbuat baik kepada orang tua kita. Maka luar biasa peran orang tua kita, sampai disandingkan dengan Tuhan semesta alam. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah, Pak? Ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Maka sesungguhnya ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua, dan murkanya amarah Allah itu terletak pada orang tua. Maka jikalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, bagi orang tua yang masih hidup, kita berbakti kepada dia. Kata Rasulullah, jikalau engkau ingin melihat Allah tersenyum kepada dirimu, ingin melihat Allah tersenyum pada dirimu, maka cukuplah engkau membuat senyum, berbuat untuk mensenyumkan ibumu, Allah akan senyum kepada dirimu. Maka luar biasa ikatan orang tua. Ikatan orang tua dengan Allah itu luar biasa. Maka jikalau orang tua kita murka kepada kita, orang tua kita selalu marah kepada kita, tak akan datang ridha Allah, tak akan datang rahmat Allah, karena hubungan kita rusak dengan orang tua kita, Pak. Maka orang tua kita yang masih ada menjelang hari raya Idul Fitri ini, Pak, telepon mereka, jenguk mereka, yang dekat samperi, yang jauh telepon. Maka kita membutuhkan keberkahan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malam ini ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mungkin ada di antara kita yang tahajudnya 10 rakaat setiap malamnya. Satu keluarga di antara kita barangkali yang luar biasa sholatnya ditambah dengan sholat duha 10 rakaat setiap paginya. Baca Qur'annya 1 hari 1 juz, 1 malam 1 juz. Suaminya luar biasa sholat 5 waktu tak tertinggal takbiratul ula. Istrinya luar biasa menutup aurat secara sempurna.
anaknya hafizah di pondok pesantren. Keluarga ini sempurna, tak pernah mengunjing orang. Al-Quran terjaga, sholat terjaga, puasa terjaga, semuanya terjaga. Luar biasa keluarga ini. Namun sudah bertahun-tahun ia tak menjenguk orang tuanya. Sudah berbulan-bulan ia bermusuhan dengan orang tuanya. Sudah berminggu-minggu ia bertengkar dengan orang tuanya. Sudah berhari-hari ia tidak bercakapan dengan orang tuanya. Maka seluruh amal anak ini, baik dia di hadapan Allah, tak baik dia di hadapan orang tuanya, tertolak semua amal yang tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, Pak, jikalau di antara kita barangkali kita sangat berbakti kepada orang tua kita. Orang tua kita tak punya uang, kita berikan uang. Orang tua kita tak punya rumah, kita berikan rumah. Sungguh berbakti anak ini kepada orang tuanya. Barangkali terkadang ia membersihkan kotoran orang tuanya lebih ia sukai daripada jajanan-jajanan di luar. Luar biasa anak ini berbakti kepada orang tuanya. Baktinya sungguh luar biasa. Namun ia tinggalkan sholat, ia injak-injak perintah Allah, ia tinggalkan puasa, ia tinggalkan zakat. Percuma, Pak. Baik amal ia di hadapan orang tuanya, baktinya kepada orang tuanya tak bernilai di hadapan Allah, karena ia tak sandingkan Allah di dalam hidup dan kehidupannya. Maka kedua perkara ini harus bersanding. Harus bersanding antara orang tua dan Allah. Tak boleh satu saja. Tak boleh hanya kita taat kepada Allah lalu kita durhaka kepada orang tua. Kita taat kepada orang tua, durhaka kita kepada Allah, tak bisa. Karena amalan ini yakni serangkai. Maka ada satu kisah ketika ibunya menelpon anaknya. Di minggu yang pertama ibunya menelpon, "Assalamualaikum ya nak." "Waalaikumsalam," kata anaknya. "Sudah lama engkau tidak menjenguk ke rumah ibu ya nak. Apakah engkau sibuk dengan pekerjaanmu?" Di minggu yang kedua ibunya menelpon lagi kepada anaknya, "Assalamualaikum ya nak. Ibu baru saja mendengar engkau membeli mobil baru. Apakah betul ya nak?" "Waalaikumsalam." "Betul bu," kata anaknya. "Ibu bangga engkau dapat menyenangkan anak dan istrimu." Di minggu yang ketiga ibunya menelpon lagi kepada anaknya, "Assalamualaikum nak. Ibu saja baru mendengar engkau bahwasannya engkau baru saja membeli rumah baru. Apakah betul ya nak?" "Waalaikumsalam." "Betul bu," kata anaknya. "Ibu bangga," kata ibunya, "ibu bangga engkau bertanggung jawab atas anak dan istrimu." Di minggu yang keempat ibunya menelpon lagi kepada anaknya, "Assalamualaikum ya nak." "Waalaikumsalam," kata anaknya. "Ibu tadi berjumpa temanmu di pasar. Ia banyak bercerita tentang kamu. Katanya engkau baru saja membeli 1 ekor anak anjing seharga 40 juta dari negeri Belanda. Apakah betul ya nak?" "Waalaikumsalam." "Betul bu," kata anaknya. Apa kata ibunya, Bapak Ibu? Apa kata ibunya ini di minggu yang keempat kepada anaknya? "Wahai nak, dengarkan pesan ibu untuk yang terakhir kalinya. Dengarkan pesan ibu untuk yang terakhir kalinya," kata ibunya. "Engkau menyiapkan harga anjing seharga 40 juta. Engkau menyiapkan rumah anjing di depan rumahmu. Engkau memberi makan anjingmu pagi, siang dan sore. Engkau menjaga anjingmu pagi, siang dan sore. Engkau memandikan anjingmu pagi, siang dan sore. Demi Allah ya nak, demi Allah, jikalau Allah menciptakan ibu, untuk yang kedua kali di muka bumi ini nak, demi Allah, ibu tidak ingin terlahir sebagai manusia. Ibu ingin terlahir sebagai seekor anjing agar berada di depan rumahmu dan menatap wajahmu setiap hari." Ibu kita tak perlu harta kita, Pak. Tak perlu uang kita. Yang diperlukan kita. Lantas apa yang membuat kita durhaka kepada orang tua kita? Hubungan kita tak baik kepada orang tua kita. Pantas rumah tangga kita tidak sakinah. Pantas kehidupan kita tidak berkah. Karena hubungan kita selama ini rusak kepada orang tua kita. Apa kata Imam Syafi'i? Manusia zalim, manusia bodoh, mereka tidak tahu. Satu kali ayahnya berdoa di tengah malam, satu kali ibunya berdoa di tengah malam. Malamnya satu kali, doanya satu kali, sudah cukup menjadikan anaknya berkah dunia akhirat. Sekarang berapa banyak doa orang tua kita, bapak ibu kita, tak ada nilai keberkahan untuk kita. Berapa banyak doa orang tua kita, bapak ibu kita,
Tidak ada nilai keberkahan yang datang kepada kita padahal mereka berdoa kepada kita, karena hati mereka telah tersakiti dengan ucapan dan tingkah laku kita. Maka di malam yang berbahagia ini, saya ingin sampaikan kepada kita semua, kita hanya memiliki satu bapak kandung. Kita hanya memiliki satu ibu kandung. Tidak akan ada bapak kandung yang kedua. Tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Harta bisa diraih, jabatan bisa dicari, namun membahagiakan orang tua hanya sekali kesempatan di muka bumi ini. Maka kunjungilah orang tua kita, minta maaf kepada dirinya. Duduklah kita sejenak dengan orang tua kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduknya sejenak seorang anak dengan ayah ibunya, sejenak dia duduk dengan ayah ibunya, itu akan mendatangkan keberkahan kepada anak ini. Lalu mengapa banyak anak yang tidak melakukan itu, kata Rasul? Maka luar biasa keberkahan jikalau kita baik dengan orang tua kita. Maka di bulan yang penuh berkah ini, malam yang penuh berkah ini, mari kita menjalin hubungan baik kita dengan orang tua kita, menjalin hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi tiga perkara yang serangkai, yang tidak boleh terlepas salah satunya, yang tak boleh kita tinggalkan salah satunya. Jikalau kita meninggalkan, maka ancaman Allah sangat pedih, siksaan Allah sangat pedih. Maka harus kita tunaikan kedua-duanya. Yang pertama tadi adalah wati'ullah wa wati'ur rasul, taatnya kita kepada Allah, taatnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakat, tunaikan salat, tunaikan zakat. Yang ketiga tadi adalah berbuat baik, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Semoga di bulan yang penuh berkah ini, malam yang penuh berkah ini, kita diberikan kesehatan, kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mendahulu kita dari dunia ini, semoga ia dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan, ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang tua kita yang masih hidup, semoga diberikan umur yang panjang, kesehatan yang banyak,